Di sebuah desa sunyi yang dikelilingi hamparan sawah hijau dan suara sungai yang mengalir tenang, hiduplah seorang wanita bernama Rahma. Usianya 36 tahun. Hidupnya sederhana, tetapi ia dikenal sebagai sosok paling lembut di desa itu. Wanita yang selalu menyapa dengan senyum, menolong tanpa pamrih, dan jarang sekali terlihat marah. Sejak suaminya meninggal dalam kecelakaan 5 tahun lalu, Rahma menjalani hidup seorang diri, bertahan hidup dengan menjahit pakaian untuk para tetangga. Meski kesepian, ia tetap kuat, dan itulah yang membuat banyak orang menghormatinya. Namun kedamaian itu mulai berubah ketika Ardan, keponakannya yang berusia 18 tahun, datang tinggal bersamanya. Ardan dititipkan ibunya yang merantau keluar kota demi pekerjaan. Ia anak pendiam, sopan, rajin membantu, dan sangat menghormati Rahma seperti ibunya sendiri. Mereka hidup rukun, seperti keluarga kecil yang saling mengisi kekosongan. Tak ada yang menyangka bahwa rumah kecil itu kelak menjadi pusat perhatian seluruh desa. Suatu hari, kabar mengejutkan menyebar dengan kecepatan kilat. Rahma dinyatakan hamil, dan lebih mengejutkan lagi, lebih kejam, warga mulai menuduh Ardan sebagai penyebabnya. Tanpa bukti, tanpa mendengar penjelasan, mereka langsung menghakimi. Dalam sekejap, rumah penuh senyum itu berubah menjadi tempat tatapan sinis, bisikan menyakitkan, dan fitnah yang menggulung seperti badai. Itulah awal dari kisah kelam yang akan menguji kesabaran, kehormatan, dan keteguhan hati mereka. Awalnya Rahma tidak sadar ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Ia hanya mengira lelah akibat terlalu lama duduk menjahit. Namun dalam beberapa minggu, tubuhnya menunjukkan tanda-tanda aneh. Sering muntah pagi hari, mudah pusing, dan tubuh terasa lemas. Ia tidak memikirkan hal buruk, tapi ketika perutnya mulai membesar perlahan, kekhawatiran muncul. Diam-diam ia pergi ke bidan desa untuk memeriksakan diri, berharap hanya gangguan pencernaan atau masalah hormon. Namun dugaan itu salah. Bidan memandang Rahma dengan tatapan terkejut dan berkata, "Mbak, Anda hamil." Rahma bergemetar. Dunia seolah berhenti. Ia bahkan tidak mampu menjawab pertanyaan bidan. Bagaimana mungkin? Dari mana? Ia pulang dengan langkah goyah, membawa beban yang tidak ia pahami. Sayangnya kabar itu bocor sebelum Rahma sempat bersuara. Seorang warga yang melihatnya di puskesmas langsung menyebarkan gosip. Dalam hitungan jam, seluruh desa sudah tahu. Dan karena Rahma tidak pernah terlihat dekat dengan laki-laki manapun, hanya ada satu kesimpulan keji yang langsung disimpulkan warga, yaitu Ardan. Mereka tinggal berdua, ujar seseorang. Pasti anak itu pelakunya, teriak yang lain. Fitnah pun meledak tanpa kendali. Rahma pulang ke rumah dengan mata berkaca-kaca, melihat orang-orang mulai berkumpul di depan rumahnya, berbisik sinis. Sementara Ardan yang pulang sekolah dengan hati ringan, tak mengerti mengapa semua orang menatapnya seperti monster. Ia tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya, hanya karena sebuah rumor kejam yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Sejak kabar itu menyebar, hidup Arhan berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan. Setiap ia melangkah keluar rumah, ada saja bisikan tajam yang menusuk telinga. Teman-teman menjauh, guru-guru memandangnya dengan tatapan mencurigakan. Bahkan sebagian warga tidak segan melemparkan hinaan setiap kali ia lewat. Suatu malam, seseorang berteriak dari luar rumah Rahma, "Keluar kau, anak tidak tahu malu." Tantenya sendiri dibikin begitu. Teriakan itu menghantam batin Ardan seperti palu besar. Ia ingin marah, ia ingin membela diri, tapi suaranya tenggelam di lautan fitnah. Sementara itu Rahma sendiri makin terpuruk. Tubuhnya semakin lemah karena kehamilan yang membuatnya cepat lelah. Namun yang paling menyakitkan adalah bagaimana orang-orang melupakan kebaikannya selama ini. Mereka hanya melihat Rahma sebagai sumber aib. Ardan mencoba menghiburnya, tapi ia sendiri hancur di dalam. Hingga suatu malam, Rahma pingsan karena tekanan dan stres yang tak tertahankan. Mereka membawanya ke rumah sakit, dan di sanalah kebenaran mulai terungkap pelan-pelan.
Kehamilan Rahma bukan terjadi karena hubungan, melainkan karena sebuah peristiwa kelam yang selama ini ia simpan dalam ketakutan dan trauma. Setelah melihat Ardan diperlakukan seperti penjahat, Rahma akhirnya mengumpulkan keberanian yang selama ini ia kubur. Ia meminta kepala desa dan beberapa warga datang ke rumah sakit. Dengan tangan bergetar, wajah pucat, dan suara yang hampir hilang, Rahma menceritakan bahwa kehamilannya adalah hasil dari serangan seorang pria asing ketika ia pulang dari pasar beberapa bulan. Ia tidak mampu melawan, tidak berani melapor, dan tidak tahu harus menceritakan kepada siapa. Trauma itulah yang membuatnya diam dan membiarkan dunia salah menilai dirinya. Ketika Rahma mengatakan Ardan tidak bersalah, dia tidak pernah menyentuh aku, suasana mendadak hening. Warga yang tadinya paling kerah menuduh mulai menundukkan kepala, malu pada diri mereka sendiri. Ardan yang mendengarkan hanya bisa menangis. Ia merasa marah, sedih, sekaligus lega. Marah karena tantenya harus menanggung trauma sendiri. Sedih karena ia sendiri tidak dihancurkan oleh fitnah. Tapi lega karena akhirnya kebenaran muncul ke permukaan. Meski begitu, mereka menyadari bahwa perjalanan mereka belum selesai. Nama baik bisa dibersihkan, tetapi luka yang tertinggal di hati tidak mudah sembuh dalam semalam. Setelah kebenaran terbuka, Ardan merasa memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi Rahma. Fitnah mungkin mereda, tapi trauma yang menempel di hati tidak hilang begitu saja. Ardan mulai bekerja paruh waktu sebagai penjaga warung, kadang mengantar barang milik tetangga. Apapun yang bisa membantu biaya pengobatan Rahma. Setiap kali Rahma harus ke rumah sakit untuk kontrol, Ardan berada di sampingnya, menggenggam tangan tantenya dengan mata yang penuh tekad. "Tante gak sendiri, aku di sini," katanya. Rahma perlahan bangkit, meski hatinya masih retak. Setiap malam ia masih menangis diam-diam, memikirkan kejadian kelam yang menimpanya. Tetapi kehadiran Ardan membuatnya merasa aman untuk pertama kalinya sejak kejadian itu. Ia juga memutuskan untuk mempertahankan kandungannya. Anak tidak pernah salah, dia butuh cinta, bukan hukuman, ucapnya pada Ardan. Keputusan itu justru membuat beberapa warga tersentuh. Beberapa orang yang dulu mencaci datang meminta maaf, meski tidak semua tulus. Namun Rahma memilih memaafkan demi kedamaian hatinya sendiri. Ketika hari kelahiran tiba, tangis bayi perempuan itu menggema di ruang bersalin, membawa harapan baru di tengah luka yang lama mulai sembuh. Setahun berlalu sejak badai fitnah itu menghantam hidup mereka. Rahma kini kembali menjahit, mengurus bayinya dengan penuh kasih sayang, dan perlahan menemukan senyumnya kembali. Ardan mulai kembali bersekolah dan berhasil mendapatkan beasiswa berkat ketekunannya, membuktikan bahwa fitnah tidak mampu menghancurkan masa depannya. Meski beberapa warga masih menatap dengan rasa bersalah, hubungan Rahma dan Ardan kini menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dalam sebuah acara desa, Ardan diminta berbicara. Dengan suara mantap ia berkata, "Fitnah hampir merenggut hidup kami. Tapi ketika kita memilih untuk tidak menyerah, kebenaran dan kasih sayang dapat menyembuhkan hal-hal yang tidak pernah kita duga." Ucapannya membuat banyak orang menunduk. Ada yang meneteskan air mata. Kisah mereka menjadi pengingat bagi seluruh warga bahwa kata-kata bisa membunuh atau menyelamatkan. Bahwa seseorang yang tampak kuat mungkin menyembunyikan luka yang tidak terlihat. Dan bahwa satu fitnah saja bisa menghancurkan 2 generasi, tapi keteguhan hati bisa menyelamatkan kembali. Rahma, Ardan, dan bayi kecil itu berdiri sebagai bukti nyata bahwa setelah badai paling gelap, selalu ada cahaya yang menunggu, asal seseorang berani melangkah menuju harapan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.